sedistrik Jair dan jajarannya. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Sehingga pada pagi ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka kunjungan kerja Wakil Bupati Bovendigul di distrik Jair. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang kami terima kami pertemuan kami. Sebelumnya itu ya Tuhan, kami datang bersimpuh di hadapan-Mu, memohon rahmat-Mu. Semoga Engkau menyertai, semoga pertemuan ini dapat mendatangkan hasil bagi kami semua untuk kebaikan masyarakat, kebaikan umat. Semoga Engkau senantiasa memberikan rahmat yang kami butuhkan, khususnya untuk memajukan tanah air kami, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bapak PJ Kampung, Bapak Pimpinan Perusahaan POPB, Ketua LMA Distrik, seluruh Bapak-Bapak RT, warga masyarakat sedistrik Jair, khususnya yang sekarang ada lagi kumpul sekarang ini, warga Kampung Getentiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita patut puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena diberikan rahmat berkat, kita bisa dapat berkumpul dalam momen yang berbahagia ini. Diberikan cuaca yang bagus, berarti Tuhan mendukung kegiatan kita pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati dan juga rombongan yang telah datang meluangkan waktu meninjau wilayah distrik Jair, khususnya di Kampung Getentiri. Bapak Wakil Bupati yang terhormat, perlu saya sampaikan, distrik Jair memiliki 5 kampung dan juga jangkauan luas wilayah yang sangat luas. Dari 5 kampung ini, seluruh kepala kampungnya hasil kesepakatan rapat Bamuskam sudah menyerahkan jabatan kepala kampung kepada PJ kepala kampung. Dari 5 kampung ini, ada 2 kampung persiapan, yaitu Kampung Persiapan Naga dan juga Kampung Persiapan Putih Mangge. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin melaporkan juga bahwa kami wilayah distrik Jair, kami ada ajukan kepada pemerintah kabupaten terkait pemekaran wilayah Kampung Getentiri. Karena Kampung Getentiri ini jangkauan yang luas wilayah dan juga jumlah penduduk, sehingga perlu adanya pemekaran. Hal itu kami dari kampung dan juga mengetahui distrik, kami sudah usulkan terkait pemekaran Kampung Getentiri. Yang berikut terkait pelaksanaan kampung di 5 kampung selama ini berjalan oleh PJ Kepala Kampung. Pada kesempatan baik ini juga saya mau sampaikan bahwa pada hari ini ada rapat seluruh kepala distrik terkait pemilihan kepala kampung serentak. Jadi mohon Bapak Ibu warga masyarakat semua, kita menunggu bersabar juknis yang nantinya turun pada saat hasil rapat. Ya, rapat hari ini. Jadi kita menunggu rapat, keputusan rapat, baru nanti kita tindak lanjuti. Yang berikut, pada kesempatan yang baik ini juga, momen yang berbahagia, saya Kepala Distrik Jair, mungkin Bapak Ibu
warga masyarakat bertanya-tanya, Bapak Distrik jarang ada di distrik. Betul. Siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya mau sampaikan bahwa saya tugas sebagai kepala distrik, tetapi saya juga punya beban untuk orang tua. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya mau sampaikan bahwa awal tahun saya duka, saya jaga orang tua di Merauke, orang tua meninggal, habis itu rentet sampai dengan terakhir mama meninggal pada bulan Juni, waktu itu kunjungan Bapak Uskup. Akhirnya saya juga tidak sempat hadir. Saya telepon ke Bapak Pastor John Kanda, dan Pastor sampaikan, ya tidak apa-apa, Pak Distrik, yang penting ada Pak Sekdis dan ini kita bisa berjalan bersama. Setelah kunjungan Bapak Uskup, saya kesempatan bertemu Bapak Uskup di Merauke, sampaikan, bertemu Bapak Uskup di rumah, sampaikan, karena biar bagaimanapun saya harus sampaikan. Bapak Ibu sekalian, sebagai anak, ya, saya merasa perlu membalas orang tua yang sudah sekolahkan saya sampai berhasil. Tetapi saya mau sampaikan di sini bahwa urusan-urusan terkait kedinasan tetap Bapak Sekdis melaporkan, Kepala Seksi melaporkan semua urusan. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa sampai sekarang saya masih dipercayakan Bapak Bupati sebagai Kepala Distrik Jair. Ya. Yang terakhir, pada kesempatan yang baik ini juga, izin Bapak Wakil Bupati, saya mau sampaikan permohonan maaf saya kepada aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan seluruh warga masyarakat Distrik Jair apabila dalam kepemimpinan saya ada tutur kata saya kasar atau sebagainya, saya mohon dimaafkan. Ya. Saya sampaikan pada kesempatan momen yang baik ini, karena mungkin beberapa bulan ke depan saya masuk di dalam ASN yang relokasi ke Provinsi Papua Selatan. Bapak Ibu sekalian, kita punya hubungan jangan berakhir. Tetap komunikasi jalan terus.
apabila selama saya kepala distrik dari akhir 2016 sampai dengan sekarang ada salah, mohon dimaafkan. Apapun yang saya lakukan untuk kebaikan, kepentingan kita semua yang ada di wilayah Distrik Jair. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Tuhan dan juga leluhur tanah ini senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberikan kita kesehatan dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Demikian, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Sekali lagi selamat siang. Ternyata semua masih segar-segar ya. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Distrik Jair beserta sekretaris dan juga jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Distrik Jair beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Dan Ramil beserta jajarannya, dan saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Bapak Pastor Getentiri dan juga para pelayan. Yang saya hormati para pejabat pimpinan dari PT Korindo wilayah Jair yang hadir. Terima kasih banyak Bapak. Kebetulan saudara saya Bapak Titus Kanem ya, hampir lupa tapi nama saya tidak lupa Pak. Ya kebetulan saya tersenyum-senyum, kita lihat Bapak duduk di depan karena kebetulan dulu kita waktu saya di Korindo kita duduk bersebelahan, tinggalnya bersebelahan ya, di Camp 19 ya. Ya, makasih Pak ya hadir, dan terima kasih juga kepada jajarannya, pimpinan Korindo yang lain ya, dan yang saya hormati para 5 kepala kampung beserta juga dengan jajarannya yang hadir. Dan yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh perempuan. Saya harus sebut tokoh perempuan karena saya lihat perempuan banyak sekali, tapi ada di bagian belakang. Ya, tidak apa-apa. Ya, sekarang laki-laki perempuan sudah seimbang-imbang. Ya. Bisa di depan perempuan, bisa di belakang laki-laki. Terima kasih atas kehadirannya ya. Dan yang saya hormati, saya muliakan juga saudara-saudara saya ya, seluruh warga masyarakat Distrik Jair yang saya tidak bisa sebut satu persatu, namun saya kenal karena kalian adalah ipar-ipar saya semua ya. Ya, kenapa saya bilang ipar? Karena saya bagian dari juga warga Getentiri. Karena istri saya orang Getentiri. Ya. Mungkin banyak so tahu, tapi ada mungkin yang tamu-tamu dari jauh mungkin belum tahu, baru dengar. Saya warga orang Getentiri, sampai istri orang Getentiri. Cuma ya, karena istri tugas juga di Tanah Merah, jadi kita tinggal di Tanah Merah. Jadi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan-pimpinan ya, baik pimpinan distrik, pimpinan Ramil, pimpinan Polsek, pimpinan dari Korindo yang sudah hadir. Dan pantasnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
karena dengan penyertaannya, tuntunannya, sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dan kami semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua kan ini? Ya, mungkin saya yang kurang begitu sehat. Tapi saya lihat kalian semua berseri-seri ini, berarti sehat. Oke, baik. Ya, selanjutnya saya datang pada pokok inti kedatangan saya. Ya, saya hari ini bisa ada di sini dalam rangka kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini yaitu saya mendatangi distrik, kantor distrik, ya, sebagai wilayah dari perpanjangan tangan kabupaten. Ya, kalau saya sebagai wakil bupati, kita memimpin di pemerintahan di Kabupaten Bovendigul. Kalau Bapak distrik, dialah pemimpin wilayah yang ada di sini dan bekerja sama dengan stakeholder yang ada di distrik Jair dan juga masyarakat. Sebelum saya melanjutkan pemaparan saya sedikit menggambarkan, ya, melalui pemetaan wilayah. Ya, yang pertama, wilayah Jair ini berada di bagian barat, ya, kota Kabupaten Bovendigul, yaitu kota Jair, ya, atau distrik Jair. Dan berada kira-kira luas wilayah Jair kira-kira sekitar 3.061.000 hektar luas wilayahnya, ya. Jadi luas wilayah Getentiri termasuk juga ladang sawit baik di Getentiri maupun ada di kilo 19, ya. Luas wilayah semuanya adalah 3.061.000 sekian hektar. Ada koma-komanya tapi tak hitung tuh koma, ya. Dan kedua, jumlah penduduk. Jumlah penduduk sekarang di distrik Jair sekitar 15.700 sekian, semua hampir 15.800. Jadi penduduk Jair ini semakin setiap bulan, setiap tahun bertambah, ya. Jadi penduduk Jair sekarang ada sekitar 15.700, semua hampir 800, ya. Mendekati 15.800. Ini menandakan bahwa pertumbuhan pertambahan penduduk sangat tinggi, ya. Baik pertumbuhan itu, pertumbuhan manusianya, perkembangbiakan manusia, maupun pertumbuhan ekonomi akan nanti mengikuti sejalan dengan pertumbuhan penduduk, ya. Dan di sini di distrik Jair ada 5 kampung. Tadi Bapak Disi telah menyampaikan ada 5 kampung, ya. Dan saat ini juga 5 kampung ini pada posisi masih pejabat, ya, sementara, ya. Ya, PLT. Ya, PLT. Ya, biasa kalau PLT juga memang biasa dari distrik, ya. Biasa pegawai negeri yang isi. Tapi nak tahu kalau ada mungkin dari tokoh agama atau tokoh adat, kah, ya. Sebab semua pegawai, ya, baik. Memang itu mekanismenya. Apabila habis masa waktu yang diberikan kepada kepala kampung, nanti diganti sementara diisi oleh pegawai negeri PNS yang asal dari distrik maupun dari pegawai mana saja, yang penting ada di Kabupaten Bovendigul. Selanjutnya terkait kunjungan saya ini, yaitu yang pertama, saya berkoordinasi dengan kepala distrik. Berkoordinasi tentang apa? Ya, tentang bagaimana birokrasi di distrik ini, ya, dari 2021 hingga 2022 semasa kepemimpinan saya dengan Pak Hengki, ya. Dan ternyata Pak Distrik sudah lama juga tugas sini, ya. Saya pikir dalam pengolahan administrasi tidak ada masalah, ya. Tapi namun secara pemerintahan saya sebentar akan juga sedikit komunikasi Pak Distrik, mencari tahu bagaimana
ya administrasi dalam pemerintahan distrik ini berjalan. Terutama bagaimana penyerapan anggaran, ya, penyerapan artinya bagaimana penggunaannya, ya, penyalurannya, ya, dalam pemerintahan di distrik Jair, ya. Begitu juga pula tujuannya saya juga yaitu bagaimana saya bisa, ya, berkoordinasi dengan kepala-kepala kampung yang ada, ya, dan juga kepada kepala dan Ramil, Pak Kapolsek. Saya pikir untuk mereka, tugas mereka adalah tugas profesi, ya, profesi mereka di bagian Kaptipnas, ya, bagian Kaptipnas yang mereka diawasi oleh pimpinan mereka yaitu Kapolres maupun Dandim. Jadi kalau saya sebagai pemerintah, ya, selalu mempunyai harapan kehadiran bapak-bapak dan Ramil dan anggotanya dan Kapolsek anggotanya, ya, bisa menjalankan tugas, ya, mengamankan, ya, daerah kekuasaan di Jair ini bisa kondusif. Dan saya dapat informasi ya daerah ini kondusif. Terima kasih Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, ya, karena saya mendengar kondusif, ya, artinya kondusif itu, ya, berjalan aman-aman saja, tidak ada yang terlalu menonjol lebih-lebih, ya. Terima kasih. Selanjutnya masih terkait dengan program tujuan saya, ya, saya datang sekaligus juga melihat bagaimana situasi kondisi daerah ini, ya, distrik Jair, bagaimana pembangunannya, ya. Pembangunan itu beberapa hal, beberapa bidang, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan bagaimana perkembangan perdagangan yang berada di Jair ini, ya, bagaimana ekonomi masyarakat, ya. Tapi sebelum saya kembangkan berbicara tentang infrastruktur, ekonomi, budaya, pertanian, pendidikan, saya mau sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya karena kepemimpinan kita sudah 1 tahun baru saya datang ini. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Kepala Distrik, Bapak dan Ramil, seluruh jajaran distrik Jair, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, masyarakat, keluarga distrik Jair, mohon izin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Hari ini kita dapat berkumpul, bertemu secara tatap muka untuk yang pertama. Dan kali pertamanya saya dapat hadiri di tengah-tengah masyarakat Jair di Kampung Geten ini dan langsung bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya izinkan untuk memperkenalkan diri karena saya menggantikan Kapolsek yang lama dan di sini saya hadir untuk Bapak dan Ibu selaku Kapolsek Jair yang baru. Dan kami baru saja melaksanakan serah terima pada 2 hari lalu di Polsek, di Polres Bovendigul Tanah Merah. Nama saya M. Arif Sulaiman, bisa Bapak Ibu panggil Pak Arif saja. Dan di sini saya belum berkeluarga. Saya di sini masih baru saja. Jadi saya usia juga masih 25. Kiranya nanti ada apapun terkait dengan Kamtimas di wilayah Jair dapat dikomunikasikan dengan saya dengan baik, santai saja, secara hati ke hati, 4 mata, bisa di kantor, bisa di rumah, silakan. Apabila ada keluhan-keluhan terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, silakan. Kemudian saya nanti tinggal sementara masih di Asiki, dekat Polsek yang lama, tapi tetap di Geten kita monitor dan kita pantau.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Apabila ada kesempatan berikutnya, silakan disalam, disapa, ditegur. Salam perkenalan awal dari saya. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu seluruhnya. Terima kasih, selamat pagi. Yang terhormat Kepala Distrik Jair, yang saya hormati pula Pak Kapolsek Distrik Jair, yang saya hormati aparat distrik, ya, jajaran distrik Jair, kepala kampung, pimpinan dari POPB, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, pastor, para babinsa, babinsa Mas, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat siang. Di sini saya berdiri di sini, ya ada pepatah yang mengatakan kita sebagai orang timur. Orang timur ini ada pepatah yang mengatakan apabila tak kenal maka sayang. Jadi mungkin dalam pertemuan yang baik ini, walaupun saya di sini sudah bulan depan pas 1 tahun saya berdinas di Distrik Jair. Saya juga selama ini mohon maaf juga untuk masyarakat atau yang ada di Distrik Jair. Selama ini ada undangan, ya saya juga, ya mungkin karena ada satu dan dua hal, sehingga saya tidak sempatkan diri untuk hadir. Untuk itu, pada siang hari yang berbahagia ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Napoleon Matisrai. Mungkin orang Hindu juga nama ini diberikan oleh orang tua. Ya. Kalau kita yang berpendidikan mungkin tahu, ini nama Napoleon ini sejarah orang mana nih? Ya. Berarti kan kita sudah bisa tahu berarti dari negara Prancis, salah satu pahlawan. Karena orang tua kita dulu tuh lebih senang kasih nama anaknya itu nama tokoh-tokoh yang terkenal. Ya, salah satu saya tidak tahu, kalau saya tahu saya protes. Pangkat Mayor Infanteri, jabatan saya sebagai Danramil 13 Ketentiri. Satuan saya Kodim 1711 Bovendigul. Saya status sudah berkeluarga, anak 2. Asal saya dari Jayapura. Pengalaman tugas saya, ya saya bergeser ke wilayah Papua Selatan tahun 2015. Jadi saya ditugaskan di Kabupaten Merauke. Kebetulan saya dapat di Kodim 1707 Merauke dan saya ditempatkan di Asmat sebagai perwira penghubung di sana. Setelah tahun 2017 akhir saya dapat surat perintah tugas di Kabupaten Bovendigul, yaitu saya menjabat Danramil 02 Midip Tanah. Jadi saya tahun 2017 akhir dapat surat perintah menjabat sebagai Komandan Koramil di Koramil 02 Midip Tanah. Di situ hanya 3 bulan saja saya mengabdi di situ. Saya dapat surat perintah lagi bergeser ke Koramil Waroko. Kalau di Waroko yang lama, saya hampir kurang lebih 2 bulan saja, genap 4 tahun. Saya mengabdi di Distrik Waroko. Habis itu tahun 2021, tahun kemarin, tepatnya bulan Oktober, saya dipindahkan. Dapat surat perintah masuk ke Distrik Jair. Nanti bulan besok ini, Oktober, saya pas genap 1 tahun. Saya bertugas di Distrik Jair. Itu perkenalan saya. Pengalaman-pengalaman yang lain, saya ulangi lagi, lupa.
status ya sudah berkeluarga saya, tadi sudah disampaikan, anak 2. Terus pengalaman yang lain nanti sambil berjalan. Jadi seperti apa yang tadi saya sampaikan, memang ada beberapa undangan. Beberapa bulan yang lalu saya tidak sempat datang ke sini, ya karena ada 1 dan 2 hal. Tapi saya usahakan, nanti ke depan ada undangan saya akan memenuhi undangan. Dan saya harus hadir di sini. Karena mungkin sekalian saya sampaikan kenapa saya dengan anggota saya ini ada di Asiki sana. Ya mungkin masyarakat semua tahu kantornya kok ada di distrik sini. Nah, sedangkan anggotanya rata-rata ada di Asiki sana. Mungkin yang lihat di sini aja. Ya, betul. Ada babita saya, rekaman aku. Ya. Ya di sini mungkin tidak asing lagi ya, sudah Bapak Ibu semua tahu, dia lama juga. Tapi di sini ya, ada ditambah lagi 3 anggota saya juga di sini. Jadi di sini kurang lebih ada 4 yang ada di sini. Terus kenapa sampai kita ada di Asiki sana? Nah ini kan tanda tanya. Namanya kantornya ada di sana, Kodam Ramil ada di sana. Ya ini saya ikuti saja, yang lalu sudah seperti itu. Nah, itu ada ceritanya juga, kenapa sampai kok Ramil dan Ramilnya kok ada di Asiki sana, kok tidak tinggal di Getentiri sini. Kantornya ini siapa yang jaga di sini? Ya kita lihat bersama, Polsek kemarin sudah ada perintah, anggotanya sudah bergeser. Ya, kita berdoa bersama mudah-mudahan ke depan ya mungkin Koramil juga kalau ada perintah ya saya akan geser nanti ke sini dengan anggota saya ya biar kita lebih dekat lagi dengan masyarakat di sini. Itu harapan saya, jadi tidak terlalu jauh saya di Asiki sehingga mau ke sini ya kadang-kadang di sana juga kita lihat sudah ramai padahal itu kampung. Distrik ada di sini, jantungnya ada di sini. Ya, kita berdoa mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan, ya mungkin kita Koramil juga bergeser di sini ya. Mudah-mudahan aktivitas semua bisa berjalan. Mungkin ini saja perkenalan saya tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Jadi ini perkenalan saya biar masyarakat nanti kalau ketemu di mana saja, oh ini Pak Dan Ramil nih. Ya. Mungkin kemarin saya ikut upacara 17 Agustus ini memang lihat Pak Dan Ramil ada, Pak Kapolsek ada. Ya. Mungkin saya berdiri di sini, mungkin lihat muka saya nanti kalau ketemu di Asiki atau ketemu di mana, mungkin saya tidak sempat ini bisa buang suara. Ya, tegur. Ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya tetap menghargai. Ya. Tetap yang penting ada salam disampaikan, saya tetap balas. Tidak mungkin saya. Demikian yang saya sampaikan, waktu saya kembalikan. Terima kasih, selamat siang. Ada beberapa hal yang menonjol, Bapak Wakil Bupati, Bapak Distrik. MIRI adalah lintasan daripada perusahaan MJR dan Tulen. Yang mana jalan masih merupakan jalan tanah, Bapak. Masih jalan tanah. Kalau hujan, perusahaan lewat-lewat jalan sekarang semakin lama semakin rusak. Jadi akses masuk MIRI kedua perusahaan ini, akses masuk ke kampung MIRI dilewati oleh perusahaan MJR sama PT Tulen. Oleh karena itu mohon izin, pemerintah kabupaten mohon membuat surat ke kedua perusahaan itu supaya dia bertanggung jawab jalan masuk ke kampung MIRI. Karena mereka ada pakai jalan, mereka pakai mobil. Nggak mungkin kalau pakai motor saja jalan bisa rusak. Ya, kami mungkin sudah berusaha akan memanggil kedua pimpinan manajer, tetapi menurut informasi utusan kami masyarakat, kami sangat susah untuk bisa ketemu. Oleh karena itu, alangkah greget, orang bilang gregetnya. Mohon izin mungkin dari Bapak Wakil Bupati untuk membuat surat kepada mereka
bolehlah silahkan memakai jalan, tetapi tolong diperhatikan perbaikannya. Kasihan masyarakat, mau jalan kaki saja mesti ada sebagian titik yang berlumpur, Bapak Bupati. Oleh karena itu saya mewakili masyarakat Kampung Miri, mohon untuk ditindaklanjuti. Mungkin kedua manajemen itu mohon disurati Pak, supaya bisa memperbaiki jalan lintasan, jalan masuk Kampung Miri. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, sesuai dengan petunjuk Dinas Perhubungan, kami sudah membuat BUMDes Kampung Miri dengan kami beri nama Berkah Usaha Mandiri. Artinya petunjuk dari Dinas Perhubungan akan mendapatkan 1 unit mobil untuk kepentingan masyarakat. Mohon Pak, hal ini mungkin bisa ditindaklanjuti atau bisa ditekan kepada Dinas Perhubungan, karena ini Miri merupakan lintasan darat atau jalan darat yang sangat ekonominya menggantungkan yang lebih murah, menggantungkan daripada jalan darat. Kalau memang bantuan dari Miri ini sudah bantuan untuk Miri berupa 1 unit mobil untuk masyarakat, kami berharap bisa menopang daripada perekonomian masyarakat Kampung Miri untuk menjual contoh karet dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Mohon izin kalau untuk pemerintahan kampung selama kami pegang masih dalam situasi yang aman, masih dalam situasi berjalan sebagaimana mestinya, walaupun dengan penuh dengan keterbatasan. Terima kasih Bapak Wakil Bupati, Bapak Distrik, mohon izin kami Pak Katimin Sarjana Sosial kurang lebih sekitar bulan Juli mendapat SK sebagai PJ Kampung Miri. Terima kasih, selamat siang. PJ Kepala Kampung Asiki. Sejak kami diangkat dari bulan Juni sampai sekarang sudah berjalan ya. Kalau saya pimpin di Kampung Asiki adalah Kampung Nusantara. Dari semua ada di situ, dari Sabang sampai Merauke. Yang berikut yaitu tentang pembangunan jalan. Ya. Pembangunan jalan itu dari jalan perusahaan sampai dengan Asiki sampai dengan Prabu. Kalau tidak sampai Prabu atas, itu yang dengan supaya jalan ini diperbaiki. Dan kita lihat di sini tempat persinggahan juga ya, dari Boven turun ke Asiki, dari Asiki ke Merauke. Selanjutnya dari Merauke sehingga di Asiki lanjut ke Boven. Dari mohon supaya kalau bisa dibuat terminal, karena sementara terminal belum ada. Untuk selanjutnya dana kampung sudah berjalan ya, tidak ada yang hambatan. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang lain-lain tidak ada, waktu saya kembalikan. Yang terhormat Kepala Distrik Jair, yang terhormat Kapolsek Jair, yang terhormat dan Ramil Jair. Mohon izin saya PJ Kampung Bukit Kiri. Dalam hal ini kami di Kampung Bukit Kiri kami bertugas karena dalam kami dapat tugas kurang lebih dari bulan Juni sampai dengan pada saat ini kampung berjalannya uang kampung semua aman, tidak ada hal-hal yang macam tidak keributan dan lain-lain. Sampai dengan saat ini semua aman. Terus yang kedua, kami Kampung Bukit Kiri itu terletak di kampung yang surut, perpinggiran
pokoknya pinggiran BOP Blok A dan agak sudut. Dan kami masyarakat Kampung Bukit Tiri juga agak mau jual hasil keluar juga agak setengah mati. Dari dulu, dari sekitar tahun 2015 sampai dengan saat ini kita usul ke pemerintah untuk jalan masuk lewat Musrembang, lewat Musdi, apa saja. Kegiatan apa kita usul terus sampai sekarang belum ada titik terang. Hampir setiap tahun belum ada titik terang yang kita terima. Terus yang ketiga, kami berbentuk BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa sudah kesepakatan, SK-nya sudah ada dari kementerian. Nama Badan Usaha Milik Desa namanya itu Nonggune Ijiwa Monen. Artinya kita punya tanah ini bagus. Tapi mohon izin, Wakil Bupati Bovendigul, Kepala Distrik Jair bisa untuk mendukung atau membantu kita untuk proses ini supaya kita juga bisa mendapat, karena sampai sekarang ini belum ada jawaban dari kementerian. SK-nya sudah ada di tangan kami, tapi realisasinya belum ada sampai sekarang. Jadi saya kira dari saya Bukit Tiri, mohon izin, saya kira sampai di sini dan terima kasih. Saperes Ibrahim, orang Bukit Tiri, teman-teman yang ada so kenal saya juga. Selamat siang semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bovendigul, yang terhormat Bapak Distrik Jair, yang terhormat Bapak Kapolsek, yang terhormat Bapak Mantan Jair. Selamat siang semua. Siang. Tadi teman gua Pak Katimin dengan Pak Ani kasih tahu sama yang kami menjabat sama juga. Sementara ini masih aman. Yang saya mau sampaikan, yang sementara ini kami PJ mengalami kendala itu seperti kemarin kita pemilihan Bamuskam. Masyarakat itu atau orang-orang yang sudah lama di Bamuskam, kita mau ganti itu susah. Kita mau ganti itu susah. Mereka bilang mesti bawa SK dulu. Kalau boleh SK Menteri tanda tangan basah. Ini kita disirik jaring termasuk lambat. Tapi kita data juga masih terlambat, ini belum kasih masuk mungkin. Karena masalah kendala itu yang bikin kami kendala. Apalagi besok, ini saya ingatkan untuk Bapak Distrik, Bapak Wakil Bupati. Saya minta tolong untuk besok pemilihan kepala kampung, saya minta kalau boleh dari dinas turun langsung ke kampung-kampung sosialisasi. Turun ke kampung-kampung sosialisasi supaya masyarakat itu bisa paham dulu baru kita jalankan. Kalau tidak, kami yang dikejar. Jadi bukan saya saja, jadi saya rasa kami 5 kampung semua sama, nasib yang sama juga. Jadi kemarin kita dicerik-cerik Kampung Angga yang duluan, pemilihan Bamuskam itu saya yang duluan. Baru teman-teman lain ikut. Ada yang tanya saya bilang kami sudah jalan sesuai dengan aturan. Kalau suruh baca SK, kami baca, baru ikut. Jadi itu Bamuskam saya sudah begitu. Karena honornya 2 juta per bulan. Kita mau ganti orang itu susah.
Kita mau ganti itu susah. Apalagi kepala kampung, jadi 2 juta lebih. Jadi saya minta tolong kepada Pak Distrik, Pak Bupati, mungkin supaya ke depan ini bisa dinas yang berkaitan dengan itu turun ke kampung-kampung sosialisasi dulu, baru kita pemilihan supaya aman. Kira begitu. Itu yang mungkin kedua. Yang terus lagi, kita di Kampung Angga itu tadi Pak Katimin ada kasih tahu masalah jalan. Tapi saya mau sampaikan kebetulan saya juga punya angan-angan untuk mau ketemu wakil bupati atau bupati dan mau ketemu dewan. Kita di Angga itu ada perusahaan MGR dengan PT Tulen. Tapi dia kayak air yang sebentar banjir, kering, banjir, kering. Kami sebagai pemilik itu bingung. Ini dia mau serius atau tidak? Sedangkan sudah terlanjur kita punya hutan sudah digusur dan tanam kelapa sawit. Tanam kelapa sawit. Jadi saya sebagai marga situ dan saya juga sebagai koordinator marga, saya sudah bicara kepada pimpinan perusahaan. Jangan-jangan sampai saya ketemu bupati. Saya minta petunjuk bupati. Ini mungkin Tuhan kasih berkat buat saya langsung bicara di wakil bupati. Jadi saya minta tolong cek 2 perusahaan ini, kendalanya di mana sampai bisa seperti air yang pasang surut ini. Kalau kita 2 perusahaan ini kalau sudah jalan, besok kita mau pemilihan bupati, mau pemilihan dewan, nanti suara akan dicari ke situ. Dan salah satu sebagai saya di situ juga saya pikir kita ini orang Ngawi, kita juga butuh pembangunan. Kenapa dari orang Ngawi ini tidak bisa ini? Tidak bisa maju. Nanti mau pemilihan bupati, gubernur sampai dengan presiden, menteri, kita orang Ngawi pilih. Orang Ngawi bersuara lebih banyak daripada ini. Tapi perlu investor yang masuk ini kami sudah terima, tapi kendalanya di mana sampai ada seperti air yang pasang surut. Jadi saya minta tolong Bapak dorang bisa mungkin tolong langsung cek perusahaan. Ini kenapa sampai bisa kendala seperti ini? Kalau memang ada apa-apa langsung berikan teguran atau apa supaya dorong bisa. Ini supaya perusahaan ini bisa jalan. Yang kalau pabrik masih tidak apa-apa, yang kelapa sawit ini kita sudah 600 hektar lebih yang sudah dibuka. Dan kelapa ini sudah umur panen. Mereka bilang kita nanti dapat plasma, tapi kita tunggu-tunggu, tapi plasma kapan ini? Kelapa tinggal jatuh di bawah pohon, babi yang makan. Kasuari. Begitu. Jadi saya pikir itu saja. Sebelum saya akhiri, saya juga minta maaf, mungkin saya berbahasa atau suara kurang berkenan di hati Bapak, saudara-saudara, saya minta maaf. Saya pikir dari saya sampai situ, akhir kata selamat siang untuk kita semua. Nama saya Atremi Syawe, PJ Kampung Getentiri. Para yang terhormat, Bapak Wakil Bupati, Bapak Distrik Jair, Bapak Kapolsek Jair, Bapak dan Ramil Jair, dan semua para tamu undangan yang saya hormati pada siang hari ini. Selamat siang semua. Waktu yang diberikan kepada saya akan menyampaikan beberapa hal yang bersifat usulan atau masukan. Pertama mengenai program. Mengenai program saya tidak bisa sampaikan satu persatu mengingat waktu. Secara simpel saja, untuk program dalam kampung kami akan programkan
di tahun ini untuk masuk di tahun 2023. Dan data sedang kami rekrut. Dalam hal ini saya minta dari PJ Kampung minta dukungan kepala distrik dan pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti menjawab di tahun 2023 yang menyangkut dengan infrastruktur dan lain-lain yang sudah disampaikan oleh teman-teman atau dari masyarakat atau Bapak Wakil Bupati sendiri juga datang dari perjalanan dari Lokpon atau pelabuhan besar sampai di tempat ini, kondisi seperti apa mungkin Bapak sudah punya penilaian tersendiri. Dan terima kasih untuk Bapak Wakil Bupati, kedatangan Bapak Bupati di hari ini. Kami masyarakat Getendirin sangat antusias menerima kedatangan Bapak. Itu yang patut kami sampaikan. Terima kasih. Yang berikut menyangkut dengan BUMDes untuk Kampung Getendiri. Saya PJ Kampung Getendiri sampai hari ini saya belum dapat informasi tentang BUMDes, sehingga itu saya tetap menyesuaikan. Apabila ada program kami akan menyesuaikan. Yang berikut menyangkut pelayanan untuk pelayanan masyarakat, warga masyarakat Getendiri. Kami PJ Kampung Getendiri dari bulan Juni sampai dengan hari ini kami melayani 24 jam, baik di kantor maupun di rumah. Malam pun sampai jam 12 masih ada orang di rumah saya. Terima kasih. Yang berikut, saya minta dukungan dari Bapak Distrik dan Bapak Wakil Bupati sebagai pemerintah daerah. Kami Kampung Getendiri ini ada rencana pemekaran yang disampaikan oleh Bapak Distrik tadi, yaitu programnya kita akan naikkan sama-sama juga, akan mengajukan sehingga pemerintah daerah bisa mendukung. Dalam hal ini, kami pemerintah kampung juga akan kerjasama dengan perusahaan, kebetulan perusahaan Korindo ada di sini. Jadi kita akan kerjasama, apabila yang sekarang kita bisa bangun, kita akan bangun. Yang belum bisa kita minta bantuan dari Pemda juga. Yaitu lewat proposal. Dari kampung, distrik, mengetahui distrik dan distrik mendukung program kami kampung untuk melanjutkan ke Pemda. Mungkin saya pikir hal-hal lain akan kami koordinasikan lewat fungsi tugas kami. Terima kasih, selamat siang. Ya, baik. Dari Kepala Kampung Miri ya, itu berbicara tentang BUMD. BUMD Mandiri. BUMD berarti Badan Usaha Milik Desa. Saya pikir badan usaha milik kampung. Pakai desa ya, D ya. BUMDes. Oh ya. Sama ya. Beda-beda tipis ya. Ya, baik. Jadi terkait itu saya pikir itu program desa atas kerjasama dengan masyarakat dan juga jajarannya dan Bapak sebagai PJ sementara, pejabat sementara, itu saya pikir baik sekali. Berarti ada kolaborasi, ada hubungan yang baik sehingga bisa menciptakan suatu badan usaha untuk kepentingan ya, untuk membantu masyarakat di kampung itu untuk memiliki badan usaha, tentunya itu untuk membantu perekonomian ya. Namun mungkin apa yang tadi Bapak sampaikan mungkin butuh perhatian ya, butuh perhatian, mungkin bantuan tadi minta bantuan mobil ya.
mobil gunanya untuk kelengkapan operasional, untuk kegiatan membantu masyarakat dalam mendistribusi mungkin hasil pertanian, atau juga membantu masyarakat dalam bidang kesehatan, ya, dan juga yang lain-lain. Saya sebagai wakil bupati, apa yang jadi usulan Bapak, saya coba untuk komunikasikan ke pihak terkait, dari Dinas Perhubungan dan juga Perindakop, ya, dan juga yang paling mendasar yaitu bagaimana Bapak bisa membuat permohonan ya, dan disetujui oleh kepala distrik dan juga ada pengurus kampung, dan itu dibawa ke sana. Dan kalau bisa saya langsung arahkan bawa ke bupati, supaya itu mungkin bisa diakomodir, ya, bukan bisa tapi bisa terakomodir. Masa kalau bantuan-bantuan begitu beliau yang tangani, ya, beliau sudah diajukan. Izin Pak, sudah dari Dinas Perhubungan sudah diajukan, sudah masuk permohonan, sudah masuk ke Dinas Perhubungan sesuai dengan koordinasi kami ke Dinas Perhubungan, sudah Pak. Jadi maksudnya mungkin tinggal memberikan penekanan kepada Dinas Perhubungan terkait masalah program Kabong Miri untuk masalah bantuan angkutan untuk masyarakat gitu. Ya, kalau saya nanti kalau kembali saya mencoba juga untuk tetap harus saya sampaikan. Ya, saya menyampaikan secara lisan, ya lisan atau apa yang Bapak sampaikan saat ini. Ya, bagian dari manfaat saya datang, saya mendengar apa masukan-masukan. Saya kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, ya, nanti saya sampaikan. Baik, terima kasih, ya. Selanjutnya, tadi ya ada tambahan juga untuk jalan trans tadi, ya, jalan Kampung Miri, yang mana sekarang aksesnya digunakan oleh bukan hanya masyarakat Miri, tapi digunakan oleh perusahaan juga. Nanti saya pikir itu kan wilayah distrik Jair, ya, yang utama. Bagaimana bisa buat permohonan dan ditandatangani oleh kepala distrik. Kalaupun itu memang mungkin minta penguatan dari kami bupati wakil bupati, bisa buat konsep surat, ya, kepala distrik konsep surat, dan mau kami berikan penguatan, yaitu kami tanda tangan situ untuk ke perusahaan, supaya apa yang Bapak mungkin inginkan, Bapak punya rencana itu bisa terwujud, ya, yaitu bagaimana transportasi jalan itu, ya, bisa dijaga bersama-sama. Kalau perlu ada kontribusi partisipasi untuk memperbaiki jalan yang rusak, ya, tergantung dari surat saja, surat apa bunyinya nanti, ya, mereka akan pahami itu, buat penekanan gitu. Kami nanti yang menguatkan untuk surat itu, ya, bupati atau wakil bupati bisa, ya. Demikian Pak, ya. Terima kasih Pak. Itu aja dibuat surat, ya. Selanjutnya kita masuk pada tadi usulan dari PJ Kepala Kampung Bukit Tiri. Yang pertama mengenai jalan, ya, memang semua jalan mau ke surga saja harus pakai melalui jalan, ya. Apa kita manusia yang di bumi ini semua mau kemana harus pakai jalan, ya. Kita di bumi pasti kita cari jalan yang baik-baik saja, ya. Kalau mau ke akhirat pasti ada jalan neraka, ada jalan ke surga, ya. Kalau kita di sini mau jalan yang bagus-bagus supaya kita bisa pakai jalan, supaya segala bisnis semua bisa terwujud, ya. Segala maksud urusan masyarakat bisa terwujud. Baik mengenai jalan untuk Bukit Tiri. Saya pikir Pak, nanti kalau biasa ada program apa nih, kampung itu ada tingkat distrik ini, musliman distrik itu pernah enggak diusulkan? Ya, pernah itu pernah. Setiap tahun. Iya. Nah, setelah itu bawa masuk ke PU, tapi belum terjawab sampai sekarang. Ya, memang itu perlu dikawal, ya.
Terima kasih kalau sudah pernah usulkan bicarakan dari rapat itu. Tahun ini ada bikin enggak? Bikin juga ada ya. Berarti sudah berulang kali. Kali-kali Pak. Jauh ya. Tadi dari Kusian enggak? Saya mau jualannya dari 5.000. Ini nih, coba ini sini. Ubi siapa punya ini? 20. Siapa Ipar punya? Kasih sayur 2. Ini isi plastik kita Ipar. Ini siapa punya? Dengan jumlah siswa yang melonjak, akhirnya ruang perpustakaan juga dipakai, Pak. Dulu ini kan sudah rusak. Ini kan pernah direprim, tapi kan enggak semua, enggak ditutup semua, jadi ya. Selaku wakil kepala sekolah yang sementara dipercayakan kepala sekolah, saya merasa bahwa tersalur apa yang menjadi niat saya untuk bersama kepala sekolah untuk sekolahnya ada perubahan-perubahan berupa infrastruktur, karena infrastruktur yang sebagai sarana belajar yang menunjang keterlaksananya proses belajar siswa dengan baik ini sangat tidak mendukung atau rusak. Dalam hal ini rusak berat, sehingga dengan kehadirannya Wakil Bupati tadi beliau langsung respon dengan positif. Ini berarti saya merasa bangga atau merasa bahwa beliau memang penuh perhatian dan mempunyai niat yang baik untuk bagaimana memberikan sumbangan infrastruktur ke SMP kami agar proses belajar dengan bantuan infrastruktur itu mendukung proses belajar siswa, kemudian mendukung semangat guru dan para siswa untuk bagaimana meningkatkan kinerja sebagai guru untuk melaksanakan proses belajar, dan siswa juga mereka bisa aktif untuk mengikuti pelajaran atau bimbingan dari guru dalam tahun pelajaran berjalan. Dengan kerusakannya beberapa gedung sekolah ini, proses belajar mengajar selama ini bagaimana Bapak? Sementara ini ya karena beberapa ruang tidak layak pakai, sehingga siswa yang paralel misalnya sekelas itu kami gabungkan ya dengan keadaan mebel air yang ada, ya terpaksa harus proses belajar mengajar dia berjalan. Sementara beberapa gedung yang rusak ya sementara kami tutup, begitu kami tidak pakai untuk melakukan proses belajar karena tidak layak. Kerusakan ini sudah berapa lama Bapak? Selama ini sudah berjalan, sebab saya di SMP Jair 2 tahun, jadi menurut saya 2 tahun. 2 tahun ya. Oke, terakhir Bapak, dengan harapan Bapak dari pemerintah dengan melihatnya ini mungkin ada perubahan ke depannya. Harapan saya bahwa ya kami bisa dapat RKB baru, ruang kelas baru, sehingga bisa memotivasikan kami untuk bagaimana kami bisa merancang program-program yang baik untuk masa depan sekolah ini, sasarannya untuk masa depan siswa yang lebih cerah sebagai generasi penerus bangsa.